walaupun kita nggak bisa memilih jenis vaksin apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita atau yang kita disuntikan ke tubuh kita, tapi minimum kita tahu jenis virus yang akan disuntikan ke dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya ada perang teknologi pembuatan vaksin antara dunia barat dengan dunia timur ya, China dengan Amerika misalnya. Nah, sekarang mana yang terbaik? Nah, pertama kita harus mengenali struktur virus COVID-19. Jadi virus COVID-19 itu ada intinya namanya RNA karena dia rantai tunggal ya. Kemudian dia dibungkus sama selubung, ada 2 lapis. Lapisan pertama tuh envelope, yang kedua membran. Setelah dibungkus itu ada spike, ada duri-duri, itu namanya protein S. Nah itu dulu. Nah sekarang platform vaksin itu ada 3. Jadi vaksin itu bisa berasal dari virus utuh, jadi virus utuh nih, yang dimatikan, inactive vaksin, suntik ke tubuh kita, lalu tubuh kita membentuk antibody gitu ya. Nah itu vaksin-vaksin yang seperti itu tuh berasal dari China, mau Sinovac, mau Sinopharm itu sama. Nah beberapa opini bilang, wah kayaknya ini vaksin ini yang paling bagus nih, karena ini kan berasal dari virus utuh, sedangkan yang lain bukan berasal dari virus utuh gitu ya. Itu klaimnya beberapa orang. Kemudian yang platform kedua adalah vaksin yang diambil dari inti virus COVID-19, jadi RNA-nya, namanya teknologinya messenger RNA virus. Nah itu biasanya vaksin ini yang dibuat oleh negara US dan Jerman. Contohnya apa? Moderna dan Pfizer ya. Teknologi ini sebetulnya sudah mereka pakai sejak tahun 1990 pada saat mereka mengembangkan virus Ebola, Zika, dan rabies. Mereka mengklaim punya efektivitas yang sangat tinggi, lebih dari 90%, dan kita udah tahu juga bahwa Moderna dan Pfizer memang efektivitasnya bisa 95% ya. Terus yang ketiga adalah platformnya virus vektor. Jadi virus vektor tuh virus yang menggunakan virus lain sebagai kendaraan, tapi dimasukin protein spike daripada virus COVID-19 gitu ya. Nah itu teknologinya vaksin-vaksin yang dibuat di negara UK, misalnya contohnya AstraZeneca. Dan dia juga mengklaim teknologi ini sebetulnya udah ada sejak tahun 1970 pada saat mereka mengembangkan vaksin-vaksin buat penyakit Ebola, Zika, flu, dan HIV. Dan mereka mengklaim efektif dan aman gitu ya. Nah, tapi kenyataannya dalam masyarakat itu vaksin-vaksin yang dibuat dari negara barat itu punya efek pasca suntik vaksin yang lebih berat. Katakanlah orang yang disuntik AstraZeneca tuh efeknya setelah disuntik tuh ada efek mual, sakit kepala gitu loh. Dan sedangkan dari vaksin merek China tuh lebih sedikit yang punya efek itu gitu ya. Nah, masalahnya kita nggak bisa pilih vaksin apa yang kita mau disuntikan. Tapi benang merahnya semua vaksin itu cukup aman. Kenapa? Karena mereka udah di-approve sama WHO. Jadi memang ada ratusan vaksin yang beredar yang menunggu approve. Nah, cuman yang di-approve cuma sedikit ya. Oke, ini sesi kedua dari pernyataan Profesor Siti Fadila ya. Flu burung tidak menular dan tidak perlu divaksin. Jawabannya, flu burung tidak menular itu kurang tepat ya. Karena mungkin yang dimaksud flu burung Dr. Siti Fadila itu SARS. Wabah SARS tahun 2002 sampai 2004 ya. Nah itu kalau kita lihat di jurnal yang di atas saya, itu data membuktikan bahwa wabah SARS itu sudah menginfeksi 27 negara. Dan membuat 8.000 orang tuh terinfeksi dan menyebabkan kematian 774 orang. Jadi ini udah membuktikan bahwa memang penyebarannya human to human gitu ya. Dan penelitian sudah membuktikan itu. Jadi ya nggak bisa disangkal bahwa memang ya flu burung ini ya menular gitu ya. Terus yang kedua, flu burung tidak perlu divaksin. Maksudnya mungkin SARS ya pada tahun 2002 itu ya. Betul ya, karena pada saat itu memang vaksin tidak diperlukan di Indonesia ya. Wabahnya hilang sendiri tahun 2004, jadi 2 tahun. Tapi ada juga argumentasi yang menyanggah wabah SARS, walaupun SARS dan COVID itu sama-sama coronavirus, tapi mereka punya karakter yang berbeda loh gitu ya. SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu penyebarannya luar biasa gitu. Dia menginvasi hampir 200 negara gitu. Jadi 10 kali lipat. Kemudian dia menginfeksi 191 juta. Kita bisa bayangin nggak perbedaannya? Kalau SARS itu 8.000, yang sekarang tuh hampir 200 juta, 191 juta. Dan menyebabkan kematian di dunia 4,1 juta. Kalau pada saat itu SARS cuma sekitar 700, ini yang mati, yang meninggal tuh 4,1 juta gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang bilang, apakah kondisi masa lalu tuh mencerminkan kondisi sekarang? Apakah cara-cara lama di masa lalu
itu bisa diterapkan di masa saat sekarang gitu ya, dengan kondisi virus coronanya itu berbeda gitu ya. Daya mutasinya luar biasa, daya transmisinya juga luar biasa hebatnya gitu ya. Nah, nanti biarlah penelitian yang membuktikan. Nah, tugas kita tuh sekarang ya berusaha ikhtiar, ya nggak bisa pasrah karena kan yang meninggal banyak, nggak bisa tiba-tiba ya udah nggak usah divaksin lah, kita ikutin aja metode SARS tahun dulu. Ya sebetulnya ya nggak bisa begitu ya, karena kan angka kematian itu walaupun dia termasuk ya mirip-mirip, tapi angka kematiannya terus kan, dan lihat positive rate-nya tuh makin lama makin tinggi gitu ya. Jadi kita harus do something memang. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke, baru-baru ini ada sebuah diskusi yang cukup ramai di sosial media ya. Jadi antara obrolan Profesor Siti Fadila dengan Prof Nidom ya, kemudian juga obrolan Prof Siti Fadila dengan Deddy Corbuzier ya. Yang kebetulan opininya tuh agak berbeda ya dengan kebanyakan profesor di dunia maupun di dalam negeri ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, karena di dalam sebuah penelitian itu para pakar tuh berdiskusi satu sama lain, bisa berbeda pendapat gitu ya. Tapi diskusinya tuh harus bersifat ilmiah. Jadi bukan debat kusir gitu ya. Jadi kita nggak perlu ribut. Karena ilmu itu memang dinamis. Kebenaran tuh nggak mutlak. Jadi yang hari ini benar, besok mungkin udah nggak benar ya. Karena berkembang kan ilmunya. Dan virusnya juga berubah. Jadi pengetahuan pun berubah ya. Jadi saya akan membagi menjadi beberapa sesi. Saya akan berdebat bukan berdasarkan atas keilmuan saya ya. Karena saya juga nggak kompeten. Tapi saya hanya menyampaikan data atau penelitian dari profesor yang lain. Karena mereka kan lebih pakar dan lebih ahli. Saya berdiskusi seobjek mungkin berdasarkan data dan jurnal atau penelitian dari profesor lain ya. Oke, saya mulai pernyataan Prof Siti Fadila dengan Deddy Corbuzier. Beliau menyatakan OTG tidak menular. Itu benar atau salah ya? Menurut saya sih kurang tepat ya. Karena pada saat awal mungkin benar ya, pada saat itu kan sebelum tahun 2020, virus corona kan masih simpang siur. Bahkan kalau kita masih ingat, Dr. Terawan pun pernah dihujat karena dia bilang yang orang sehat nggak perlu pakai masker kalau kita ingat, yang sakit aja yang pakai masker. Nah itu kan karena pengetahuan pada saat itu memang yang belum jelas ya, simpang siur ya. Tapi saat ini para pakar dunia dan para pakar WHO, dan kita bisa lihat tuh jurnalnya, sudah membuktikan bahwa OTG itu punya resiko menularkan ya, walaupun tidak sebanyak orang yang sakit. Kalau orang sakit kan batuk, jadi dropletnya keluar kan. Nah itu pasti punya penularannya ya lebih daripada orang yang OTG. Tapi OTG juga punya resiko penularan, juga bisa menularkan ya. Buktinya kita bisa lihat sekarang positive rate kita tuh tinggi sekali ya. Kita sempat berada di nomor 1 angka positive rate-nya di dunia, kita nomor 1. Sekarang UK yang nomor 1 ya. Jadi ini menandakan OTG itu bisa menularkan gitu ya. Dan kemudian flu burung tidak menular, jadi nggak perlu divaksin. Nah itu benar atau salah? Jawabannya yang satu salah, yang satu benar ya. Jadi flu burung tuh yang dimaksud Prof Siti Fadila adalah SARS di tahun 2002. Data membuktikan bahwa wabah SARS itu pada saat itu sudah menginvasi 27 negara, menyebabkan orang yang terinfeksi 8.000 dan kematian 774. Jadi Oke, ada pernyataan dari seorang profesor namanya Prof Nidom. Prof Nidom itu orang Indonesia ya, bukan orang luar ya. Jadi profesor ini memang agak unik ya, karena dia berbeda opininya dengan banyak profesor di dunia ya. Jadi Prof Nidom bilang bahwa orang tuh nggak perlu divaksin. Karena orang yang divaksin dengan yang sudah orang yang tidak divaksin dengan orang yang divaksin tuh efektivitasnya sama 50% gitu ya. Nah, apakah pernyataan Prof Nidom ini benar? Ya bisa benar, tapi dia nggak boleh asal ngomong. Jadi seorang profesor atau peneliti itu harus bisa membuktikan apa yang dia omongin lewat, ya dia bantah lewat penelitian gitu ya. Nah, saya akan coba membahas secara clear ya. Sebetulnya tahapan sebuah obat atau vaksin itu mulai dari dibuat dan dipakai itu tahapannya panjang sekali. Misalnya katakanlah ini ada vaksin mau dibuat, dia pertama kan hanya berupa wacana dulu, katakanlah misalnya dendritic cell, yaitu wacana dulu. Kemudian pada saat wacana itu dia diteliti di lab dulu. Nah namanya uji preklinik di laboratorium. Nah ada yang namanya uji in vitro sama in vivo.
Jadi ujinya di jaringan sama di hewan. Jadi misalnya hewannya disuntikin virus COVID-19, kemudian vaksinnya diuji coba di situ ya. Di jaringan dulu baru di hewan. Nah, kalau nggak berhasil dia harus tetap muter di situ. Begitu dia berhasil, dia baru publish di jurnal ya, dipublish tuh di jurnal. Jadi semua orang bisa baca gitu ya. Orang bisa membantah segala macam. Nah, setelah dia selesai pada tahap uji preklinik, dia masuk ke uji klinis. Nah, uji klinis ini baru ke human. Nah, uji klinis ini dibagi 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Jadi tahap pertama itu sedikit orang, karena ini untuk tahu yang penting ini aman apa enggak, dosisnya berapa. Jadi kita bicara tentang keamanan dulu, karena yang paling penting kan. Kalau misalnya bagus tapi nggak aman ya resiko kan. Nah, kemudian tahap 2 tuh udah mulai ratusan orang, dan tahap 3 itu ribuan orang. Nah, kalau tahap 3 itu udah mulai menguji tuh efektivitasnya, berapa persen sih dia efektif. Nah, caranya apa? Ada kelompok orang yang dikasih obat vaksin yang isinya ada 1 orang yang dikasih obat tapi placebo, jadi bukan obat. Nanti diteliti dari 2 kelompok ini, efektivitasnya berapa sih. Kalau misalnya katakanlah 50% ya percuma, jadi obat ini nggak akan bisa lanjut gitu ya, jadi gagal gitu ya. Nah, tapi kan obat vaksin-vaksin yang beredar di skala yang sekarang ini, yang sudah disuntikan dan udah di-approve WHO, itu sudah ada buktinya, udah ada penelitian dan banyak itu jurnal, dan mereka ternyata efektivitasnya 65-90% untuk COVID-19, tapi yang selain varian Delta ya. Varian Delta kan yang terbaru. Nah, kalau Prof. Nido mau membantah dengan mengatakan 50% ya nggak apa-apa. Tapi dia harus bisa melakukan uji klinis juga, penelitian juga, menyanggah itu. Jadi nggak bisa berargumentasi berdasarkan. Oke, ada banyak informasi yang berseliweran tentang virus COVID-19. Jadi orang kadang-kadang bingung mana yang benar gitu ya. Jadi ada pendapat para pakar virologi, biomolekuler ya, baik itu profesor, PhD, dokter dan sebagainya macam. Pendapatnya agak kadang-kadang berbedanya ekstrim, kadang-kadang ya perbedaannya sedikit. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat terbelah. Dan yang lucunya tuh kalau berdebat, mereka kadang-kadang berdebatnya debat kusir gitu ya, nggak pakai data ilmiah. Dan kadang-kadang saya malas tuh ngeladenin orang-orang yang datanya berdasarkan lihat di YouTube, lihat di media, ya katanya, itu susah itu ya. Jadi kenapa bisa berbeda? Pertama, karena virus COVID-19 kan SARS-CoV itu memang baru 2 tahun, walaupun SARS-CoV-1 tuh udah 19 tahun yang lalu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan pendapatnya bisa berbeda hari ini dan hari besok, karena virusnya juga berbeda ya. Dan kenapa para pakar juga berbeda ya? Karena memang mereka punya penelitian, rata-rata juga penelitiannya ya masing-masing punya opini masing-masing tentang virus ini ya. Nah, terus sebagai orang awam gimana dong cara kita cari informasi? Mungkin saya kasih gambaran kira-kira seperti ini ya. Yang pertama, kita tuh harus pakai logika, pakai akal, jangan pakai emosi. Terus kita jangan hanya percaya 1-2 sumber. Katakanlah misalnya ada 1 atau 2 profesor pakar, lalu kita bela mati-matian. Hanya karena apa? Karena itu sependapat dengan saya gitu. Jadi karena dia sependapat, saya cari yang sependapat aja sama saya. Kalau nggak sependapat, saya nggak akan bela. Nah, itu kan lucu, itu kan pakai emosi namanya kan. Terus yang ketiga tuh jangan percaya sama opini. Karena opini itu kadang-kadang sumbernya nggak jelas gitu ya. Si Anu begini, si Anu begini, itu susah gitu ya. Cari sumber yang ilmiah. Caranya gimana? Kita buka Google, kita cari jurnal. Jurnal itu dari hasil penelitian para pakar, para ahli. Nah, jangan cuma 1 jurnal, karena kalau 1 jurnal kan kadang-kadang cuma beberapa ahli, cari banyak jurnal. Jadi minimum kita punya referensi, itu banyak sumbernya. Katakanlah kita punya sumber dari 100 profesor. Nah, ada 1 profesor atau 1-2 profesor yang berbeda. Ya kan kita percaya yang 100 profesor dong, yang mereka menelitinya lebih banyak jumlahnya. Itu kan hukum kualitatif gitu ya sebetulnya ya. Nah, kemudian gimana dong kalau saya orang awam nggak bisa lihat jurnal? Ya udah, kamu masuk ke situs-situs resmi, misalnya apa? Situsnya CDC, WHO, Kemenkes, ID, dan lain sebagainya. Minimum di situ kumpulan orang-orang yang memang mereka pakar dan mereka berdebat tuh biasanya pakai data gitu ya. Dan saya sendiri pun juga ngumpulin. Jadi saya juga bukan ahli, saya juga membaca jurnal dari para pakar yang kemudian saya rangkum. Tapi saya kebanyakan mencari banyak jurnal, bukan cuma 1 jurnal terus langsung saya ngomong gitu, nggak bisa gitu. Jadi pada saat kayak gini kita mesti banyak jurnal yang kita bisa baca, yang harus dibaca. Oke, saya coba menjelaskan lagi tentang COVID. Ini bukan maksudnya untuk menakuti,
Tapi kita udah tahu bahwa pasien COVID itu sebagian besar 85-90% lebih itu sembuh sendiri atau sembuh ya, karena yang menyembuhkan tuh antibodi sendiri gitu ya, jadi nggak usah takut. Nah, saya memberitahu tuh supaya kita nanti kalau dengar sesuatu tuh nggak kaget gitu ya. Nah, ini ada kasus bahwa ternyata COVID-19 itu ternyata tidak hanya menginfeksi saluran nafas, tapi dia juga menimbulkan masalah di pembuluh darah ya. Jadi namanya hiperkoagulasi atau trombofilia. Jadi pembuluh darah kita tuh tersumbat oleh trombus. Nah, trombus itu sendiri sebetulnya dihasilkan tubuh pada saat terjadi perdarahan gitu ya. Nah, dari hasil otopsi orang-orang yang meninggal karena COVID diteliti gitu, ternyata ditemukan 30-40% itu mengalami sumbatan pada pembuluh darahnya, ya, terutama di pembuluh darah di paru-paru ya. Kemudian di otak, di jantung, di vena-vena dan sebagainya ya. Sekarang jadi pertanyaan itu bagaimana mencegahnya? Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu punya resiko terkena hiperkoagulasi gitu ya misalnya. Nah, caranya itu gampang. Yang lagi ngetren tuh sekarang cek darah namanya D-dimer. Itu bisa dicek di lab. Kemudian kita bisa cek juga faktor pembekuan darah, trombosit dan sebagainya. Nah, terutama pada orang-orang misalnya katakanlah di rumah kita punya orang tua yang usianya di atas 60 tahun, kita bisa cek gitu karena itu punya resiko mereka ya. Kemudian orang-orang yang obesitas kita bisa cek, dan kalau perlu juga orang-orang yang mungkin usianya 30-an, 45 itu boleh ya, karena ada beberapa kasus di Amerika diketemukan orang usia 34 sampai 40 tahun tuh meninggal karena stroke, dan begitu dicek ternyata dia positif COVID gitu ya. Nah, untuk pencegahannya sendiri, kalau di dimernya tinggi, ada faktor pembekuan darah yang memang tinggi, itu biasanya kita bisa ke dokter. Nah, dokter tuh nanti akan meresepkan obat-obat antikoagulan, jadi obat-obat yang buat mengencerkan darah, misalnya aspirin, aspilet, tiklit, dan sebagainya. Nah, untuk orang-orang yang misalnya, gimana untuk pencegahan nih, gitu ya, misalnya, ya kita bisa minum konsumsi itu omega 3, omega 6, dosisnya kalau perlu yang sedikit lebih tinggi, rata-rata kan dosis 1000. Nah, kita minum 3000, katakanlah 2-3 bulan. Nanti selanjutnya kita minum yang 1000 mili kita kurangi. Dan obat-obat omega 3, omega 6 tuh bagus gitu ya untuk tubuh, nggak ada efek samping. Jadi bisa untuk naikin imunitas, mencegah terjadinya penumpukan kolesterol, mencegah terjadinya hiperkoagulasi atau darah lebih cenderung lebih encer gitu ya. Jadi itu sih yang saya bisa jelaskan mengenai gangguan pembekuan darah pada pasien-pasien COVID-19. Apakah COVID-19 akan hilang? Sebenarnya pertanyaan ini tuh menjadi diskursus atau diskusi semua ahli di dunia ya. Nah, dari beberapa pakar itu membuat sebuah pendapat yang sebetulnya benang merahnya tuh rata-rata sama. Nah, kira-kira ini pendapat mereka ya, bahwa satu, penyakit COVID-19 itu tidak akan pernah bisa hilang. Dia akan menjadi penyakit musiman seperti flu, SARS, campak, dan lain-lain. Sejarah sudah membuktikan itu. Terus yang kedua, penyakit COVID-19 tidak akan menjadi dia akan bisa menjadi penyakit yang ringan. Kenapa ya? Karena virusnya bermutasi. Nah, pada saat virus bermutasi itu ada dua kemungkinan. Dia bisa menjadi lebih lemah dan sebaliknya gitu ya. Nah, tetapi para ahli berpikir bahwa mungkin saja penyakit ini bermutasi menjadi lebih kuat penularannya. Tapi angka infeksiusnya atau menyebabkan kematiannya itu menjadi lebih ringan. 3. Virus COVID-19 akan sama nasibnya seperti virus SARS di tahun 2002 yang kemudian menghilang tahun 2004. Sama nasibnya seperti virus MERS, sama seperti virus babi dan seperti virus Zika gitu. Nah, cuman pertanyaannya yang belum bisa dijawab tuh sampai kapan. Nah, semua ahli tuh nggak bisa menyimpulkan. Sekarang sudah hampir 2 tahun ya. Apakah bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah, itu belum bisa dibuat kesimpulan. Nah, sekarang tinggal ada 2 pilihan dunia menghadapi virus corona ini. Yang pertama, dia harus melakukan sesuatu, misalnya terus menemukan vaksin, ya, terus melakukan penelitian, ya, menemukan obat-obatan. Dan vaksin atau obat-obatan itu tujuannya bukan untuk meniadakan kematian. Yang meninggal ya tetap ada gitu loh, yang sakit tetap ada. Tapi dia menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian. Katakanlah misalnya angka kematiannya sekarang di angka 3%. Nah, mereka turunkan sampai 1% gitu ya. Begitu juga angka kesakitan yang tadinya sakit parah dibuat jadi ringan. Nah, tujuannya bukan buat itu. Nah, itu yang seringkali masyarakat salah menafsirkan ya. Dan kemudian ada juga orang yang ya pasrah gitu ya, membiarkan tubuh membentuk antibodi alaminya, membiarkan virus itu menginfeksi tubuhnya, membentuk antibodi ya.
buat orang-orang muda yang mungkin usianya kurang dari 40 tahun, ya mungkin nggak jadi masalah, dia sehat gitu ya. Dan mereka juga kebanyakan kasus COVID-19 kan nggak perlu obat. Yang isoman tuh sebenarnya nggak perlu obat kok, nggak perlu antibiotik, nggak perlu antivirus, mereka cukup minum vitamin, istirahat juga sembuh gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana untuk orang-orang yang usianya lebih dari 45 tahun, yang usianya lebih dari 60 tahun, mereka punya penyakit kronis, punya penyakit komorbid. Data menunjukkan lebih dari 80% orang yang meninggal karena COVID itu mereka adalah orang-orang yang di atas usia 45 tahun dan orang-orang yang punya komorbid. Jadi sebetulnya cara untuk menurunkan positive rate supaya ekonomi ini berjalan, ya kita harus menurunkan angka kesakitan. Salah satunya lewat vaksin, pemberian vaksin dan pemberian obat-obatan. Nah itu aja sih.